Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widih, pada semangat banget nih kayaknya hari ini nih. Ya dong, semangat. Iya dong, harus semangat, kita semangat terus. Perkenalan dulu kali ya kita ya. Kami dari peserta Latsar CPNS 2022, Pemerintah Kota Bekasi Angkatan 4, Kelompok 2B. Mulai dari saya dulu mungkin ya. Saya Riri Nur Isnaini. Semuanya halo. Hai. Saya di sini bertindak sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara nanti sampai selesai. Asik. Gimana nih, kita kenalan dulu kali ya ke teman-teman saya yang keren-keren ini nih. Oke. Mulai dari Kak Dia, boleh Kak Dia, silakan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Marwa sebagai bidan di RSUD Kota Bekasi. Terima kasih. Lanjut. Hai. Assalamualaikum, saya Rika Giovannijian, saya sanitarian dari Puskesmas Sumur Batu. Perkenalkan, saya Lia Ulifa Utami, perawat dari RSUD Kota Bekasi. Halo kalian. Kenalkan, nama saya Tama Safira, sekarang bertugas di Puskesmas Kota Baru sebagai sanitarian. Masih semangat kan ini ya, kita semua nih ya, harus semangat. Ngomong-ngomong nih kakak-kakak, ini kita dalam rangka apa ya kita ngumpul di sini tuh, kita akan berbincang-bincang tentang apa nih kira-kira nih? Boleh dong bisikannya, kita mau ngapain nih hari ini? Jadi kan kemarin kita ada tugas individu untuk mencari tokoh panutan di Jawa Barat. Nah, hari ini tugasnya itu kita sekelompok membuat podcast untuk memilih satu dari 5 panutan yang kita pilih untuk kita diskusikan hari ini. Seperti itu. Sangat menarik ya. Yang benar-benar paling menginspirasi. Sangat menarik sekali nih tema hari ini ya. Mungkin dari kalian dulu kali ya. Oke, dimulai dari saya aja ya berarti. Di sini saya mengambil tokoh Ibu Gubernur Jawa Barat kita, yaitu Ibu Atalia Kamil. Yang mana beliau merupakan tokoh yang sangat inspiratif bagi saya sendiri sebagai wanita. Selain seorang ibu dan seorang istri dari gubernur, beliau juga masih aktif berkecimpung di sejumlah organisasi-organisasi, dan beliau juga tetap menjalani pekerjaannya sebagai dosen. Jadi tidak hanya cantik wajahnya, beliau pun juga termasuk wanita yang sangat cerdas, dengan diraihnya beberapa penghargaan-penghargaan, serta beliau juga merupakan wanita berpendidikan tinggi. Terus beliau juga sangat kuat dan tabah, karena tahu sendiri kemarin dia mendapat cobaan hidup ya yang berat. Dalam cobaan hidup dia yang berat, dia tetap menunjukkan sisi keibuannya yang tegar atas kehilangan anak pertamanya. Jadi beliau merupakan tokoh inspiratif banget buat saya sendiri. Terima kasih. Keren banget sih, emang Ibu Atalia tuh sangat menginspirasi semua wanita-wanita Indonesia ya. Lebih kita sebagai calon ASN ya patut kita acungi jempol dedikasinya. Dan kebetulan banget saya juga ngambil sosok yang sama, hanya saya ngambil suaminya. Bapak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, sangat menginspirasi saya. Karena beliau adalah sosok yang pintar, cerdas, tanggung jawab. Pokoknya beliau tuh suka bercanda juga gitu. Tapi kok bisa ya dengan kesibukan beliau yang sebanyak itu masih bisa main Instagram, masih bisa balesin komen-komen dengan hal-hal yang positif, yang jenaka seperti itu. Terus setelah sosok Ridwan Kamil ini sosok yang pintar dari dulu, setelah menyelesaikan studinya di ITB,
beliau mendapat beasiswa ke Amerika di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat. Ia menempuh Master of Urban Design. Gimana nggak hebat sih itu. Terus pas kembali lagi ke Indonesia, beliau menjalankan tugas sebagai perencana tata kota dan pernah bikin acara yang bertajuk Solusi Kamil di Stasiun TV Lokal Bandung dan solusi-solusi yang Ridwan Kamil tawarkan untuk permasalahan yang ada di Kota Bandung. Dari situlah beliau terpilih jadi wali Kota Bandung dan sampai sekarang jadi gubernur Jawa Barat seperti itu. Memang sangat menginspirasi sekali Bapak Gubernur kita ya. Ngomongin gubernur nih Kak, kebetulan tokoh saya juga mantan wakil gubernur Jawa Barat nih, Bapak Dede. Siapa nih? Bapak Dede. Iya, tahu. Jadi alasan kenapa nih saya memilih beliau sebagai tokoh panutan saya. Jadi cerita dikit ya Kak ya. Jadi menurut berita yang saya baca nih ya Kak, beliau ini pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu orang yang berpengaruh di Jawa Barat, dan penghargaan itu langsung diberikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil kebetulan. Nah, sama beliau ini Kak, memang beliau ini lebih banyak bergerak di bidang pemuda dan sosial ya, lebih banyak ke bidang olahraga. Jadi beliau ini pernah mendatangkan banyak investor untuk klub sepak bola Persib Bandung nih Kak, sampai seperti yang kita tahu nih termasuk klub yang besar kan Persib itu. Jadi hebat banget. Jadi beliau itu sampai pernah diangkat menjadi duta Persib nih Kak. Wow. Keren banget kan Kak? Iya. Mungkin kalau Kak Dia gimana nih Kak? Siapa tuh Kak tokohnya Kak? Nah, tokoh Jawa Barat yang menginspirasi saya itu adalah Dr. Handes Teten Mas Duki. Beliau lahir di Garut. Sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia. Nah, beliau ini sangat mendukung berbagai inovasi pada koperasi dan UMKM di Indonesia. Dan beliau ini memberikan kesempatan ribuan untuk wirausaha yang mempunyai modal kecil untuk berinovasi dan memajukan perekonomian Indonesia. Gitu aja. Oh, keren banget sih. Kalau menurutku ya emang di negara berkembang kita ini, rakyat itu emang butuh sosok yang bisa memajukan perekonomian kita, ya nggak sih? Iya, benar banget. Inspiratif banget. Boleh dilanjutkan Salma? Kalau aku, aku tokoh inspirasinya itu berasal dari Kuningan. Nah, beliau bernama Dr. Elon Charlan, SPD MPD, berasal dari Kuningan. Beliau itu menerima penghargaan PNS inspiratif tahun 2019. Beliau juga adalah penyandang disabilitas, yaitu tunanetra, namun tidak menghentikan beliau untuk berkarya dan terus mengabdi kepada masyarakat. Inspiratif banget ya. Jadi dengan justru keterbatasannya itu malah bisa jadi kelebihannya beliau ya. Bener banget. Apalagi beliau termasuk salah satu ASN ya. Iya. Jadi inspirasi kita. Banget. Karena kan kita calon ASN nih, harus punya sosok panutan yang kita anggap emang patut kita contoh seperti itu. Bener banget nih Kak. Kayaknya Jadi kayaknya kita udah ketemu nih sosok yang patut menjadi panutan. Jangan-jangan nggak sama aku. Langsung ketujuh ya. Langsung tiba-tiba terinspirasi banget sama tokoh panutan Jawa Barat yang dipilih sama Salma, karena ya itu tadi cocok banget sama posisi kita kan sebagai calon ASN. Iya, betul. Gimana?
Kita Setuju. diskusi tentang Ini- tokoh itu aja kali ya. Gimana Kayaknya nilai-nilai berakhlaknya beliau. Iya benar. Setuju. Setuju. Kalau gitu aku ngasih beberapa informasi tentang biografinya kali ya. Betul. Boleh. Setuju. Silakan Kak Salma. Beliau bernama Elon Charlan. Lahir di Kuningan, Kak, pada tanggal 22 Maret 1972. Beliau mengemban pendidikan di SD Karanganyar, Luragung, melanjutkan di SLB Perwari Kuningan setara dengan SMP. Di SMA-nya juga ada di Cilimus Kuningan. Pendidikan tinggi pertamanya ada di Universitas Kuningan. Yang kedua, S2-nya beliau mengemban pendidikannya di Sekolah Tinggi Manajemen Jakarta. Tahun 2021 beliau baru saja mendapat gelar doktor dari Universitas IAIN di Cirebon. Seperti itu. Masya Allah. Hebat banget ya. Sekarang beliau berdinas di Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Masya Allah, keren banget. Kita lanjut ke nilai berakhlaknya aja kali ya, Kak ya. Ya, langsung aja Yang Kak Salma pertama, mungkin. ada berorientasi kepada pelayanan ya. Jadi beliau itu sudah berdinas hampir 22 tahun sebagai PNS. Memulai pelayanannya dari tenaga honorer pada tahun 2000 dan beliau adalah pelopor biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Terus beliau juga sebelum menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, beliau itu adalah kepala bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Nah, menurutnya pendidikan anak usia dini belum mendapat perhatian padahal PAUD adalah pendidikan paling pertama yang didapat anak sebelum memasuki sekolah formal. Beliau sangat aware terhadap pendidikan anak usia dini dan sekolah luar biasa menurutnya. Siapapun harus memiliki kesempatan yang sama pada pendidikan, termasuk masyarakat disabilitas. Seperti itu, Kak. Nah, sosok seperti ini yang kita butuhkan ya di Indonesia. Benar Mudah-mudahan banget, kita Kak. bisa jadi seperti itu ya, teman-teman, di Amin, bidang amin. kita masing-masing. Terus lanjut, saya mau menyampaikan nilai akuntabel yang dimiliki oleh sosok Dr. Elon. Jadi bisa dilihat bagaimana selalu melakukan inovasi di setiap jabatan yang diembannya. Baru-baru ini ternyata beliau menyiapkan SDM Kuningan untuk magang ke Jepang. Dan beliau melanjutkan disertasinya menjadi buku untuk kepentingan pengambilan kebijakan terkait keberagaman di Kabupaten Kuningan untuk pendidikan sosial masyarakat itu sendiri. Gimana nggak inspiratif ya? Nggak salah pilih berarti kita sosok panutan yang kita pilih ya. Terus lanjut ke nilai kompeten. Pada awal tahun 2021 beliau menyandang gelar doktor dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dengan gelar S3 beliau menjadi kaum disabilitas pertama yang ada di Kabupaten Kuningan yang menyandang gelar tersebut. Udah gitu meraih gelar doktornya juga dengan predikat cum laude, terus dapat lolos dalam seleksi open bidding pada tahun 2021 itu. Dan dengan begitu beliau kita anggap sangat kompeten kan untuk saat mengemban tugas. Beliau pun juga menjadi ketua Karang Taruna Kuningan tahun 2020 dan selama Karang Taruna itu di bawah kepemimpinan beliau, Karang Taruna tersebut tuh maju pesat dan terus berinovasi. Gitu. Luar Makanya biasa. kompeten banget. Keren banget nih. Lanjut ke nilai harmonis ya Kak ya. Dokter seperti yang saya baca nih ya Kak, Dokter Elon ini juga nih sangat memperhatikan keharmonisan masyarakat di sekitarnya gitu loh Kak. Jadi sampai beliau itu membuat studi kasus tentang keberagaman Indonesia ini gitu. Karena
mungkin beliau sudah merasa sedikit prihatin ya tentang banyaknya kasus-kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Jadi beliau membuat studi kasus tersebut supaya bagaimana masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dan harmonis gitu ya Kak ya. Sungguh sangat sikap yang patut dicontoh ya Ya benar banget. Pak Elon ini. Dan nggak semua orang punya sikap seperti itu ya. Bener banget. Juara. Ya, lanjut dari nilai loyal ya. Jadi dari nilai loyal Dr. Elon tuh dengan kekurangannya sebenarnya dia bisa saja menahan diri untuk menjadi pelayan publik. Namun beliau lebih memilih untuk melayani masyarakat. Kita kan belum tentu kayak gitu ya dengan keterbatasannya. Luar biasa. Apalagi Lalu, punya kekurangan ya ibaratnya. iya. Kita yang sempurna Lalu aja belum beliau- tentu. Iya. Oke, lanjut. Terus beliau juga menjunjung fakta integritas dan pengingat dan amanah jabatan akan dedikasinya kepada masyarakat untuk seterusnya. Luar biasa. Lanjut untuk nilai adaptif dari Dr. Elon, beliau berupaya untuk meningkatkan angkatan kerja dengan membangun komunikasi dan membangun kolaborasi dari beberapa perusahaan swasta dan luar pemerintah untuk angkatan kerja menyongsong era 5.0. Luar biasa dia berpikir Luar sudah biasa, sejauh Masya Allah itu. banget. Nah, selanjutnya ada nilai kolaboratif dari Dr. Elon, yaitu saat Dr. Elon memasuki usia 1 bulan masa kerja, beliau sudah bekerja sama dengan LPK Lingua Global Utama untuk memberikan pelatihan untuk semua pemagang ke Jepang. Nah, beliau juga bersinergi dengan beberapa instansi, yaitu contohnya Karang Taruna Kuningan, NPCI Kuningan, KNPI Kuningan, Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan banyak institusi lainnya. Wah, Berat banget. boleh kita kasih tepuk tangan dulu kali ya buat Dr. Elon ini. Semoga kita ketemu ya Mudah-mudahan. Pak. Amin. Mudah-mudahan kita ke depan bisa jadi ASN yang seperti itu ya teman-teman. Dan amin. Makanya biarpun Amin, kita amin. belum bisa menginspirasi orang banyak, tapi kita tanamkan di diri kita nilai-nilai core value yang berakhlak tadi di tempat kita kerja. Sesuai jabatan fungsi masing-masing ya Kak ya. Intinya. Mungkin segini aja kali ya pembahasan kita tentang core value berakhlak dari Dr. Elon ini. Semoga nantinya kita bisa menjadi sosok yang seperti beliau, yang terus termotivasi sehingga bisa membuat dobrakan-dobrakan baru yang bisa menginspirasi ASN lainnya. Amin. Mungkin segitu saja ya Kak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jabar. Jargon dulu. Juara. Oh iya. Juara. Sekali lagi Kak, biar kompak Kak. Ya. Boleh Kak dipimpin Kak? Jabar. Juara. Mantap. Dah. Dah.